Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfia Cahya dengan nomor induk mahasiswa 200303009 yang akan membantu sebagai moderator dalam diskusi kelompok 2 kali ini. Baiklah, diskusi kali ini kita akan membahas mengenai Pisces 2 yaitu dari kelas Agnata dan Condricitas. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, ada Dini Afriani sebagai presentator, Nopita Naibaho sebagai presentator, Raudatul Izzah sebagai presentator, dan Yela Siltonga sebagai presentator. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai untuk pengertian Agnata yang akan saya sampaikan sendiri. Agnata ini termasuk hewan tidak berahang, adalah superkelas dari Craniata atau hewan bertengkorak. Walaupun hidupnya di air, Agnata ini tidak dapat dikatakan sebagai ikan secara biologis karena tidak memiliki rahang. Siripnya tidak berpasang dan rahang tubuhnya tersusun dari tulang rahang. Pada ikan kelas Agnata ini, yaitu ikan primitif yang tidak berahang, memiliki bentuk tubuh bulat panjang atau silindris, bagian ekornya pipih, pada bagian dorsal sebelah posterior dan ekor terdapat sirip. Adapun karakteristik dari Agnata, tubuh Agnata ini berbentuk silindris dan memanjang berukuran sekitar 76 sampai 90 cm. Agnata tidak memiliki rahang tetapi memiliki mulut yang berbentuk bulat dan memiliki lingkaran dan berparut. Selanjutnya tubuh bulat bersilindris dan panjang. Pada bagian ekornya berbentuk pipih. Bagian sirip punggung disokong oleh tulang rawan yang bentuknya seperti jari-jari. Kulitnya biasanya lunak dan licin karena mengandung kelenjar mukosa yang bersel satu dan tidak bersisik. Untuk anatomi Agnata akan dijelaskan oleh Yela. Kepada Yela, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan anatomi Agnata. Struktur anatomi Agnata. Pada sistem skeleton atau siste, rangkanya adalah notochord terdapat sebagai sumbu tubuh yang berupa batang silinder yang dibungkus jaringan ikat. Yang kedua, sistem otot atau sistem muskulus, bentuk maupun susunannya juga masih sederhana. Misalnya pada bagian badan dan ekor tersusun oleh sebagian otot yang berbentuk pendek. Yang ketiga, pada bagian sistem pencernaan makanan, organ-organnya terdiri dari mulut yang terletak di bagian ventral dari kepala. Next. Baik, selanjutnya yaitu adalah morfologi dan fisiologi Agnata. Yang pertama, tubuh bulat panjang silinder pada bagian ekornya berbentuk pipi, bagian sirip punggung disongkong oleh tulang rawan. Yang kedua, mulut biasanya disebut dengan cavum oris yang terletak vepto anterior yang merupakan mulut pengisap. Di tepi tentakel pada bagian median yang terdapat di rongga hidung. Yang ketiga, pada bagian dorso posterior terdapat sirip, mata terdapat sepasang. Baik, sekianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yela. Selanjutnya peranan Agnata yang akan dijelaskan oleh Nopita. Kepada Nopita, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa saja peranan dari Agnata dalam kehidupannya. Nah, yang pertama itu ada pada ikan hagfish, sering merusak jaringan nelayan. Yang kedua itu ada pada lamprey, terdapat pada larva yang digunakan sebagai umpan untuk memancing. Yang ketiga itu ada ikan lamprey laut, juga merugikan nelayan karena mengurangi hasil tangkapan nelayan sebanyak 10% dari yang sebelumnya.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novita. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian kondricites. Kelas kondricites ini memiliki tulang rawan. Kelompok ini merupakan vertebrata rendah yang mempunyai tulang kolumna vertebralis sempurna dan bentuknya terpisah satu sama lain. Selain itu, kelompok ini sudah mempunyai rahang yang dilengkapi dengan beberapa pasang sirip. Kemudian masuk pada karakteristik kondricites. Yang pertama yaitu kulitnya kuat dan diliputi oleh sisi tipe plakoid. Terdapat banyak kelenjar musoka pada masing-masing bagian sisi telah dilengkapi dengan sirip. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu mulut terletak di sebelah ventral di bagian kepala dengan dilengkapi oleh gigi-gigi yang kuat karena sudah bermail, mempunyai lubang hidung dan norasi. Selanjutnya, kita masuk pada anatomi kondricites. Yang pertama, sistem sirkulasinya. Sistem sirkulasi pada kondricites yaitu yang pertama, sinus venosus berdinding tipis di bagian dorsal yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari berbagai vena. Yang kedua, serambi. Yang ketiga, bilik dinding tebal. Yang keempat, anteriosus. Kemudian sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada kondricites yaitu sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, esophagus yang pendek, lambung, usus, kemudian anus. Kemudian alat indera. Pada kondricites sangat bergantung pada rangsang olfaktori yang diterima dari air melalui sakus olfaktori yang terdapat di moncong ikan hiu. Kemudian sistem respirasinya. Sistem respirasi yaitu dengan membuka dan menutup mulut ikan hiu melalui air ke dalam mulut. Kemudian sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada kondricites yaitu fertilisasi internal. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. baiklah, terima kasih kepada Dini. Selanjutnya, morfologi kondricites yang akan dijelaskan oleh Raudatul Iza. Kepada Raudatul, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang morfologi dari kondricites. Yang pertama itu ada kulit kuat dan diliputi oleh sisik tipe plakoid. Terdapat banyak kelenjar musoka pada masing-masing bagian sisi yang dilengkapi dengan sirip. Yang kedua ada mulut terletak di sebelah ventral dari bagian kepala dengan dilengkapi oleh gigi yang kuat karena sudah beremail, mempunyai lubang hidung atau lubang norsil yang jumlahnya 1 atau 2 buah. Selanjutnya ada mempunyai bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang seperti torpedo dan ada juga yang berbentuk pipih bulat atau dorsoventral. Pada ikan ini dilengkapi dengan pinnae atau dorsales, yaitu sering disebut dengan sirip punggung. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya akan saya jelaskan klasifikasi dari kondricites. Yang pertama ada subkelas Elasmobranchi. Yang pertama ada ordo Plauracanthoidi, yaitu ikan air tawar. Panjangnya hampir 1 meter yang menjadi punah sekitar zaman perkembangan mamalia. Yang kedua ada ordo Cladocelaceae. Banyak terdapat pada zaman karbon. Ikan laut ini hampir menyerupai hiu yang besar, kecuali mulut yang hampir terminal. Yang ketiga ada ordo Slaci, terdiri dari hiu dan pari. Mempunyai serangkaian celah-celah insang, sisik kecil-kecil yang kesap. Yang kedua ada subkelas Holopecali.
yaitu hanya terdapat sedikit sisik dan tidak sama sekali. Mohon maaf, akan saya ulangi. Yang pertama, selanjutnya ada subkelas Holocephali, yaitu hanya terdapat sedikit sisik atau tidak sama sekali. Notophore tetap ada, Spurculum tetap ada, hewan jantan mempunyai alat pemeluk tunggal berbentuk ganda pada ujung kepala. Selanjutnya ada peranan dari Chondrichthyes, yaitu subkelas Elasmobranchi, yang merupakan musuh bagi nelayan karena dapat merobek dan mengambil jaringan ikan atau mengambil ikan dari kail. Selanjutnya ada hiu besar dapat membunuh manusia. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raudatul Iza. Demikianlah presentasi diskusi kita kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.